Episode 3, kekuatan superku adalah tentang memasak. Di pagi itu, Mukoda bersiap memulai misi pertamanya. Sesampainya di lokasi misi, Mukafel masih cemberut karena Mukoda belum menyiapkan sarapan untuknya dan dia sudah lapar. Karena persediaan makanan mereka sudah habis tanpa sisa, maka Mukondo menyarankan pada Fel selagi dia menjalankan misi mencari jamu-jamuan, menyuruh Fel untuk mencari mangsa. Sebelum pergi, dia memberikan barrier pelindung pada Mukoda dari serangan monster. Saat mencari bunga kiayu dan magis, ternyata dengan skillnya Mukoda cukup hanya dengan melihat namanya saja. Dengan demikian, Mukoda menyelesaikan misi dengan cepat. Sembari menunggu Fel berburu, Mukoda nyiapin makan siang. Karena daging monster habis, kali ini dia pakai bahan diskonan dari belanja online buat bikin spaghetti. Mukoda dikejutkan dengan kedatangan Fel yang membawa Rockbird. Fel bilang masih ada beberapa lagi yang nggak bisa dibawa, jadi dia tinggalin di hutan. Ya udah, nanti kita ambil aja, jawab Mukoda santai. Awalnya Fel merasa aneh dengan bentuknya, tapi pas dia makan ternyata, wah, licin dan menarik nih. Dagingnya sedikit, tapi enak juga. Mukoda bergumam dalam hati, di dunia ini makan makanan yang sama dengan dunia nyata tanpa bisa tahu cara pulang rasanya mewah banget. Mukoda tercengang melihat hasil buruan Fel. Mukoda heran dan bertanya pada Fel, ini semua makananmu kan? Iya, kenapa, jawab Fel. Sambil melirik ke arah orc yang memiliki bentuk humanoid, Mukoda bertanya, apa orc bisa dimakan? Emangnya boleh ya? Bisa kok. Sejak dulu, orang-orang di kota juga makan ini, jawab Fel. Ternyata, mereka makan babi kaki dua ya. Dunia yang mengerikan, gumam Mukoda dalam hati. Setelah selesai, Mukoda mengajak Fel balik ke kota. Fel mengusulkan pada Mukoda untuk naik menunggangi punggungnya untuk mempercepat perjalanan. Karena disuruh Fel, Mukoda malah kesenangan. Tapi kenyataannya, karena Fel lari ngebut dan ugal-ugalan, Mukoda jadi ketakutan. Tapi Fel malah ngejek Mukoda. Alhasil Fel disekak Mukoda. Kalau aku kenapa-kenapa, kamu gak bakal bisa makan menu dari dunia lain lagi. Fel pun terdiam. Mukoda pun menyerahkan hasil misinya ke sekretaris serikat petualang, Bianca. Meskipun kepribadiannya kasar, saat melihat hasil yang diberikan banyak, cara bicara Bianca jadi santai. Apalagi saat melihat si Fel, Bianca langsung tersipu malu dan pipinya merah tergoda. Karena hasil buruan mereka banyak, Mukoda diajak ke ruangan eksekusi. Tukang jagal keheranan melihat banyaknya barang mewah mulai dari peringkat B hingga A. Mukoda minta sedikit daging orc untuk dimakan, dan yang lain diambil besok, sekalian dengan biaya potong dan penjualannya. Saat daging orc selesai dimasak, mereka mulai menyantapnya, tapi Mukoda masih ragu memakannya, mengingat bentuknya. Tapi setelah Mukoda beranikan diri mencobanya, ternyata di luar ekspektasi, Bung. Dagingnya kayak daging bermerek, ujar Mukoda. Keesokan paginya, mereka mengambil daging pesanan dan penjualan bahan lainnya dikurang biaya potong, jadi mereka mendapatkan 200 koin emas. Mukoda tak menyangka dia mendapatkan uang yang banyak, juga mendapatkan bahan langka seperti testis orc untuk keperkasaan, kulit dan taring redboard, dan juga sayap rockbird. Tak lupa, tukang daging memberikan batu sihir pada Mukoda. Batu yang terselimuti banyak sihir. Jika punya monster tingkat A, harus punya itu, ucapnya. Tukang jagal agak bingung dan bertanya pada Mukoda, apakah monster kontrakmu itu Fenrir? Bukan Great Wolf kan? Karena mustahil Fenrir jadi monster kontrak, ucap tukang jagal. Tapi sebagai mantan petualang, dia pastikan itu Fenrir itu. Fenrir tuh, pasti Fenrir lah itulah. Ucapan tukang jagal menjadi renungan buat Mukoda. Menurut Mukoda, sebaiknya Fel dianggap Great Wolf saja atau serigala besar sajalah. Karena Mukoda tidak ingin mereka jadi lebih viral dan pergi dari kota tersebut. Karena Fel sudah lapar terus nih Fel ini. Akhirnya mereka putuskan belanja online, merayakan gajian pertama mereka. Melihat semua makanan enak, Mukoda merasakan hujan.
Ternyata air liur Vel yang mengalir deras. Saat Vel diberikan hidangan utama yang spesial, yaitu stik daging sapi hitam Jepang. Awalnya Vel meremehkan karena sangat kecil. Ternyata Vel sangat menyukainya. Mukoda mengatakan, daging ini diternak dengan hati-hati. Mendengar itu Vel heran. Di dunia Mukoda ada ternak hewan untuk dimakan. Sedangkan di dunia ini tidak ada. Kalau mau makan, tinggal berburu saja. Vel merasakan statistik kekuatannya meningkat tinggi. Dan dia mengklaim mampu mengalahkan naga kuno. Setelah statusnya dicek Mukoda, ternyata nambah 50% bro. Dahsyat gak tuh? Sebelum Vel berburu, dia memberi pelindung pada Mukoda. Dia berkata, pelindungnya sekarang ini bahkan mampu menepis nafas naga. Sembari menunggu Vel, Mukoda tidur menikmati kasur empuknya. Tubuh Vel semakin ringan dan karena sangat bersemangatnya Vel berburu sepanjang malam hingga membawa banyak monster kuat seperti Rockbird General Oak yang langka, Odd peringkat A, dan bahkan Chimera yang legendaris. Semuanya dikalahkan dengan sekali serang. Aku juga. Bangun-bangun Mukoda disuguhkan pemandangan menyeramkan dari buruan Vel. Karena jengkel Mukoda memutuskan untuk tidak pernah memberi Vel sapi Wagyu lagi. Episode 4. Kagak bisa mulai jalan kalau kagak punya peta. Episode 4 dibuka sama mereka lagi pada nyicipin daging naga ayam. Empuk bener ya ngalahin daging Rockbird, kata si Vel ngambil munyah nikmat. Si Mukoda iseng nanya, lu berburu pakai sihir ya Vel? Kagak juga, jawab si Vel santuy. Ada kalanya gua pakai cakar sama taring, tapi buat ngurusin kroco, sihir lebih cepet beres. Vel ngelanjutin, yang paling mantep sihir angin tuh, dapat perlindungan langsung dari Dewi Ninlil. Si Mukoda penasaran. Gua boleh make kagak tuh sihir angin? Vel cuma ngangguk. Selama lu punya ya pakai aja. Pas dicek beneran si Mukoda punya dong sihir itu. Tapi begitu nyoba, kagak semudah omongan si Vel. Bola api yang dikeluarin letoy banget, kayak petasan ngebul doang. Vel bilang, udah latihan langsung aja, lawan goblin sekalian. Kagak mau, gila lu, protes si Mukoda. Tapi Vel kekeh, malah tinggalin Mukoda sendirian. Mukoda pun ngibrit dikejar goblin. Udah kayak sinetron panik habis. Walau ada sihir pelindung, tetap aja keteter. Karena udah kepepet, akhirnya dia nekat nyembur bola api walau kecil. Pas udah bener-bener kepepet, Mukoda ngeluarin bola api gede banget sampai energi habis terus pingsan. Untung Vel datang nyelamatin. Karena si Mukoda udah naik level dari hasil latihan itu, Vel rayain dong. Dia nyeret-nyeret Raja Goblin sambil bilang, nih ada batu sihir, bisa dijual. Beliin gua daging sapi dari dunia lu ya. Mukoda manyun. Ya elah, duit sama bahan makanan gua udah habis bang. Karena tenaga udah habis buat nyihir, Mukoda milih belanja online aja, kagak mau masak. Dia pesen makanan yang manis-manis. Awalnya Vel ogah, sok jaga image. Tapi pas nyobain, malah nambah. Tua mbah, katanya sambil ngiler. Mukoda nyeletuk. Jangan kebanyakan manis, nanti diabetes, sakit gigi, kagak bisa makan daging lagi. Vel nyengir sok jago. Tenang aja, gua mah kagak bakal kena penyakit, racun juga kagak nefek. Gua dilindungin sama Dewi Angin Ninrir. Badan gua bersih dari penyakit. Mukoda ngedum lamang dati. Lah, yang dilindungin Dewi harusnya gua. Kenapa malah dia? Saking kesel, dia sampai manggil Dewi mana aja. Siapa tahu ada yang mau ngasih berkat. Ternyata beneran ada Dewi yang dengar permintaannya. Pas mereka nyampe ke kota, orang-orang pada pucat ngeliat si Vel. Mereka dicegat prajurit kota. Mukoda buru-buru ngejelasin. Dia cuma monster kontrakan, tenang aja. Prajurit sampai nganga. Lah, pemula tingkat bisa punya monster kontrak tingkat A. Gila lu. Mukoda senyum cecut. Kebetulan aja bang. Vel protes lewat telepati. Gue bukan Great Wolf ya. Jangan salah sebut. Mukoda baru ngeh ternyata pemilik monster bisa ngobrol lewat batin. Abis itu prajurit ngancem. Jangan bikin masalah. Kalau kagak, lu bisa dihukum mati atau dijadiin budak. Karena Mukoda pengen nyari peta, dia ninggalin Vel sebentar. Vel ambek dikit, tapi akhirnya nurut juga. Mukoda pergi ke toko buku sama perpustakaan, tapi zong. Ternyata peta dunia di sini rahasia negara, kagak dijual sembarangan. Balik-balik, Vel udah rewel minta makan.
"Bang, lama amat, lapar gua." Mukoda akhirnya belanja online lagi, pesen sate ayam sama daging goreng. Rasanya mirip daging rockbird tusuk sama red boar goreng. Abis kenyang, Mukoda nongkrong di kafe nyari info. Awalnya dicuekin, tapi pas dia traktir minum, langsung pada so akrab. Pas Mukoda bahas soal peta, 3 orang berwajah licik ngasih tawaran. "Nih peta istimewa bang. Karena lu baik, kita kasih harga spesial cuma 1 koin emas." Mukoda mikir, wah murah juga nih. Abis mereka cabut, semua orang di kafe ketawa ngakak. "Bego amat, itu peta harga aslinya cuma 1 koin perak bang, di Girt juga ada." Ternyata Mukoda ketipu, parah. Tapi ya udahlah, yang penting dapat peta. Akhirnya Mukoda mutusin buat jalan ke arah timur, ke kerajaan dekat laut. Dewi Angin suka yang manis. Kayak saya, manis dan tampan. Di awal episode, nongol nih seekor slime. Lucu, imut-imut, lemes kayak agar-agar kagak mateng. Tampangnya juga keder. Dia ngiler, ngeliatin si Mukoda sama Vel lagi makan. Lah si slime, kayak bocah kelaparan ngeliatin abang-abangan lagi makan mie ayam jumbo. Sementara itu, di Kastil Langit sono, si Dewi Angin, Ninrir, ngeliat kejadian dari atas, dia langsung geru-geru kepala. Lah, sejak kapan sih Fenrir yang notabene pengikut dia jadi monster kontrakan manusia? Dia ngomong sendiri, buset dah, gue kapan nyuruh tuh serigala gede kontrak sama manusia? Ternyata ya, Dewi juga kagak maha tahu tong, kocak bener. Dia juga heran, ini orang si Mukoda kapan pula jadi pengikut gua? Balik ke bawah, si Vel maksa banget istirahat di tepi danau. Katanya biar si Mukoda bisa masak ikan. Lah si Mukoda bingung, mau mancing pakai apaan? Pakai niat. Tapi kagak pakai lama, si Vel langsung telerin semua ikan di danau pakai sihir setrum. Ikan-ikan pada ngambang, kayak korban diskotik tutup listrik. Akhirnya Mukoda tinggal pungotin tuh ikan satu-satu. Si Vel merengek, minta yang dimasak tuh ikan beracun. Katanya rasanya mantap jiwa. Mukoda langsung manyun. Yelah, itu mah racun bang. Mau gue masuk rumah sakit? Tapi Vel nyantai, soalnya dia dilindungin Dewi Ninrir. Jadi racun mah kayak kuaci, nggak ngefek. Tapi Mukoda ogah, dia tetap masak ikan yang normal-normal aja. Akhirnya mereka sibuk masak, cari kayu bakar, motong-motong bahan, siapin bumbu, sampai akhirnya pada makan bareng. Lahap bener dah, pada kenyang sampai melek bintang. Lagi jalan-jalan, si Mukoda ngeliat slime kecil, baru lahir 3 hari, statusnya masih lemot, bisa jadi makanan monster lain. Karena kelaparan, tuh slime makan apa aja, termasuk sampah sisa makanan. Nih slime kayak petugas kebersihan dadakan. Vel bilang, itu slime suka sama Lukot, mau jadi monster kontrak. Mukoda mikir bentar, ya udahlah, kasihan juga. Begitu diterima, bener aja, kontrak kebentuk, status nambah, dan si slime dikasih nama Sui. Mukoda mulai belajar sihir tanah yang baru dia dapet. Si Vel nyuruh, latihan langsung aja kayak kemarin. Si Sui juga diajarin. Gak nyangka, si slime kecil itu naik level cepet banget. Dari level 1 ke 8 cuma 3 hari doang. Mukoda mulai ngasih dia makanan beneran, bukan sisa makanan lagi. Dia juga ngajarin Sui, jangan makan panci, ntar kagak bisa masak lagi. Sui malah pinter, bisa nyuci piring, hemat air, hemat sabun. Nih slime cocok jadi asisten rumah tangga. Tiba-tiba, si Dewi Angin ngirimin pesan nubuat ke Vel. Isinya, gua mau kasih Mukoda berkat buat ningkatin sihir sama ketahanan badan. Tapi syaratnya, seminggu sekali kudu ngasih persembahan makanan manis. Mukoda ngangguk, langsung bikin kue-kuean, kirim ke langit. Langsung dapat berkat, kekuatan naik, sihir makin jadi. Di langit sono, si Dewi Ninrir buka kiriman. Pas dilihat isinya manis-manis, dia niatnya mau makan pelan-pelan, satu-satu, biar awet. Tapi apa daya, semua habis dalam sekejap. Tahan godaan, kagak bisa mak. Belum 1 minggu, dia udah nagih langsung. Pas Mukoda protes, "Bu, ini di luar kontrak." Si Dewi malah ngamuk, kayak emak-emak kehabisan gula pas mau bikin teh. Belum kelar ribut soal makanan, si Vel narik Mukoda ke dungeon buat latihan. Gak bilang-bilang, langsung nyeret aja. Mukoda kaget setengah hidup. Aku juga mau coba makan.